Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudaraku sekalian, saudara seiman rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali dengan kami setelah lama sekali kita tidak bertemu di dunia maya ini dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang kali ini kita sampai pada hadis yang ke-16 dalam babun fi bayani kasrati turukil khair, bab yang menjelaskan banyaknya jalan kebaikan. Saudara sekalian, salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya, nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mari kita bacakan hadis yang ke-16 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat dua sholat yang dingin, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara sekalian, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat bardain. Apa itu sholat bardain? Yaitu sholat di dua waktu yang dingin. Para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab syarh hadis bahwa yang dimaksud dengan sholat bardain ini adalah sholat asar dan sholat subuh. Kenapa? Karena dua sholat ini adalah dua sholat yang dingin dibanding dengan zuhur dan asar misalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, barang siapa yang sholat asar dan subuh, dia akan masuk surga. Maka jangan sampai gagal paham dalam memaknai hadis ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat asar dan subuh. Bukan berarti kemudian ada orang yang sholat asar dan subuh saja tanpa sholat yang lain, maka kemudian dia masuk surga. Tidak demikian. Tapi yang dimaksud adalah bahwa sholat asar dan subuh memiliki keutamaan yang berbeda dibanding dengan sholat yang lain. Mengapa demikian, saudaraku sekalian? Yang pertama, karena sholat asar dan sholat subuh itu, kita mulai dengan sholat asar. Sholat asar itu adalah sholat di mana manusia banyak yang masih berkecimpung dalam kesibukan duniawi. Maka dalam keadaan yang demikian, ketika seseorang kemudian dalam kesibukan duniawinya dia masih sempat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang luar biasa. Ada keutamaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan dibanding dengan orang yang memang dalam keadaan dia istirahat, tidak dalam kesibukan duniawi, sholat maghrib dan isya misalnya. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian sholat subuh. Sholat subuh itu kenapa istimewa? Karena sholat subuh itu sholat di mana banyak manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Maka ketika ada orang yang dia mau menyisihkan kenikmatan duniawi berupa tidur tadi,
dia bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala memberikannya apresiasi yang luar biasa, yaitu dakhalal jannah, masuk surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, salat asar dan salat subuh ini adalah dua salat yang disaksikan oleh para malaikat. Kita mungkin sudah banyak mendengar dari beberapa riwayat betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan malaikat pencatat amal bagi kita. Yang malaikat pencatat amal ini bergantian di waktu asar dan di waktu subuh. Oleh karena itu, bahwa sholat subuh ini adalah sholat yang disaksikan malaikat, demikian juga sholat asar juga adalah sholat yang disaksikan malaikat. Maka sholat yang disaksikan malaikat yang bertugas dari asar sampai subuh dan yang bertugas dari subuh sampai asar tentu saja berbeda dengan sholat yang lain. Zuhur misalnya, yang tidak ada pergantian malaikat di situ, atau maghrib dan isya juga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga mengetahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan malaikat pencatat amal ini untuk kita, maka malaikat ini melaporkan catatan amalnya kepada Allah Ta'ala, meskipun kita tahu Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka kapan malaikat melaporkannya? Tentu saja ketika asar dan subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima laporan catatan amal kita ini dari para malaikat pencatat amal setiap hari 2 kali. Yaitu ketika asar dan subuh. Setiap pekan juga 2 kali. Yaitu setiap Senin dan Kamis. Dan tentu saja kita juga sering mendengar riwayat bahwa para malaikat melaporkan catatan amal kita secara tahunan, yaitu ketika pada nisfu Sya'ban. Maka ada laporan harian, ada laporan pekanan yang juga 2 kali, dan ada laporan tahunan. Kemudian yang ketiga, mengapa sholat asar dan sholat subuh ini menjadi lebih utama? Karena saudaraku sekalian rahimakumullah, banyak juga riwayat yang lain, terutama sholat subuh, yang menyebutkan bahwa man sholat subha fi dhimmatillah, barang siapa yang dia melaksanakan sholat subuh, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis yang lain bahwa lam yalijin nar ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sebelum terbenam matahari, yaitu sholat asar. Oleh karena itu, maka hendaknya kita benar-benar perhatikan sholat-sholat kita, dan juga terutama sholat asar dan sholat subuh. Karena barang siapa yang benar-benar menjaga sholat asar dan sholat subuh ini, maka dia dijamin oleh Rasulullah SAW dia masuk surga. Tentu saja dengan tidak mengurangi sholat yang lain. Saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu hal lagi, khusus sholat subuh, bahwa banyak sekali penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa sholat subuh ini termasuk dari sholat yang paling berat menurut orang-orang munafik. Jadi orang munafik sangat berat melaksanakan sholat subuh. Bahkan ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa barang siapa sholat subuh secara berjamaah, man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah sholat malam semalam suntuk luar biasa.
Maka saya ucapkan selamat berjuang menjaga sholat-sholat kita, khususnya sholat asar dan sholat subuh, terlebih lagi jika kita lakukan dengan berjamaah. Semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.